down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 9, yaitu Managing Files. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab 9 ini? Yang pertama ada struktur directory pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman, langsung ke materi pertama, yaitu mengenai struktur directory pada Linux. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini contoh gambarnya. Nah, yang paling atas ini adalah eh, lambang lambang atau tanda root ya, teman-teman. Root adalah user yang memiliki hak akses paling atas nih, teman-teman. Jadi, root ini adalah semacam ketua gitu, teman-teman. Nah, root ini bisa melakukan apa saja pada direktori-direktori di bawahnya. Nah, di sini teman-teman tidak usah bingung karena di sini ada banyak, karena saya akan membahas yang home dan USR terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada USR. USR itu semacam tempat untuk menyimpan file-file instalasi nih teman-teman. Jadi semisal kalau kita menginstal suatu aplikasi, nanti file instalannya itu bakal disimpan di USR ini teman-teman. Nah, kalau di Windows itu sama saja dengan program files teman-teman. Oke, kita ke File Explorer. Nah, kita buka program files di Windows ya teman-teman. Kita buka program files. Nah, ini berisi instalasi-instalasi ya teman-teman. Sama seperti directory USR juga menyimpan instalasi-instalasi seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut mengenai directory home. Home adalah tempat user berada teman-teman. Jadi kalau kita buka directory home, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Nah, misal pada instalasi sebelumnya, saya kan hanya mempunyai satu user, yaitu Fanny. Jadi nanti jika saya buka directory home ini, nanti akan muncul uh, user Fanny itu, teman-teman. Nah, jika misal membuat user lagi, juga dia akan masuk ke directory home ini, teman-teman. Nah, kemudian saya juga akan membahas mengenai directory etc, teman-teman. Jadi, etc adalah directory untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi pada server, teman-teman. Misal kalau kita pengen membangun suatu web server dan nantinya konfigurasinya itu bakal tersimpan di directory etc. Oke, kita bisa buka VirtualBox-nya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa nyalakan yang Debian Desktop. Nah, kemudian teman-teman di sini cari files. Nah, pada defaultnya itu jika kita membuka files itu akan langsung diarahkan ke directory home, teman-teman. Lalu mana nih? Katanya home kan bisa memunculkan user-user yang ada. Lalu mana usernya? Nah, untuk melihat usernya itu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu. Nah, seharusnya di sini ada other location. Kita masuk ke other location, tetapi karena di sini saya versi Debian-nya 13 dan versi Genome-nya itu tidak ada other location-nya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan tanda slice atau tanda root yang ada di keyboard. Teman-teman bisa ketikkan, kemudian klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat user pada directory home, teman-teman. Kita bisa masuk ke home. Nah, di sini sudah ada user saya, yaitu Fanny. Nah, semisal kalian membuat user lagi, maka dia akan muncul di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat parent folder. Kita klik titik 3 di sini, kemudian properties. Oke, di sini parent foldernya belum ada, teman-teman, karena saya belum membuka folder apapun. Misal di sini saya akan membuka home lagi, teman-teman. Kemudian kita klik titik 3 ini lagi, properties. Nah, ini maka parent foldernya itu sudah ada ya, teman-teman, yaitu root. Karena parent folder itu hanya menampilkan directory yang ada di atasnya. Karena home ini kan ada di bawahnya root. Jadi root itu ada di bawah atasnya home.
Lalu kita bisa coba lagi teman-teman, kita masuk ke user saya, kemudian kita cek. Nah, di sini parent foldernya itu adalah home, karena si folder user ini ada di bawahnya home. Jadi si home ini ada di atasnya folder funny ini ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke materi yang kedua yaitu navigasi pad. Oke teman-teman, di sini itu yang pertama terdapat perintah cd. Cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori. Kemudian ada perintah pwd, yaitu fungsinya untuk melihat di mana kita berada sekarang. Kemudian juga ada perintah ls. Perintah ls ini fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di suatu direktori. Misal di home itu ada direktori apa saja sih di home, itu kita bisa melihat dengan mengetik perintah ls. Oke teman-teman, kita bisa langsung buka VirtualBox-nya lagi, kemudian kita nyalakan Debian desktop-nya. Nah, di sini saya sudah membuka files dan terminal teman-teman. Nah, di dalam files itu jika teman-teman masuk itu akan langsung diarahkan ke menu home teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke root. Jika teman-teman ada other location, teman-teman masuk ke other location, kemudian pilih yang root ya teman-teman. Nah, karena saya tidak ada, ini menggunakan tanda slash yang ada di keyboard, kemudian enter. Nah, ini sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, beda lagi dengan yang mode teks yang di terminal ini, teman-teman. Untuk masuk ke root itu, teman-teman di sini bisa ketikkan perintah sudo, kemudian enter, dan masukkan password root, teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencoba masuk ke home directory-nya root. Di sini kita ketikkan perintah cd spasi slash root. Dan kita enter. Nah, untuk yang di files itu juga kita akan masuk ke root, teman-teman. Teman-teman bisa cari langsung yang ini, yang root. Nah, di sini teman-teman masukkan password root, teman-teman. Kemudian authenticate. Nah, oke, di files ini sudah masuk, teman-teman. Dan kita bisa cek yang di terminal dengan perintah pwd, teman-teman. Kita pwd, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah berada di directory root ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ls untuk melihat apa saja file yang ada di dalam directory root ya, teman-teman. Kita klik ls, ketik ls, kemudian enter. Nah, karena di sininya juga kosong, teman-teman, maka nanti di terminalnya juga dia ini kosong ya, teman-teman, karena di files di rootnya itu emang kosong. Jadi otomatis di terminal juga kosong. Nah, di sini saya akan masuk ke home, teman-teman. Kita bisa ketik perintah cd spasi slash home, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah di home, teman-teman. Kita ketik pwd untuk melihat kita sedang berada di mana. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke home ya, teman-teman. Kemudian ini kita bisa ls, teman-teman. Nah, begitu juga yang di filenya, kita bisa masuk ke home. Nah, di sini pada home itu terdapat user saya yaitu Fanny, teman-teman. Nah, di terminal juga di sini terdapat user Fanny ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke root-nya ya, teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan saya masuk ke home directory-nya root. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke root-nya. Jadi di filenya itu, di root-nya itu, kan terdapat banyak file ya, teman-teman. Kita akan coba di terminal. Nah, untuk masuk ke root-nya itu kita bisa menggunakan perintah cd spasi slice, kemudian enter. Kemudian kita ls, teman-teman. Nah, maka di sini muncul berbagai macam file-file atau folder ya, teman-teman. Ini artinya sama ya, teman-teman, dengan yang di files terdapat bin, boot, dev, dan lain sebagainya. Sama juga dengan yang di sini. Nah, untuk teman-teman jika ingin masuk ke bin, teman-teman bisa ketik perintah cd slice bin dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa pwd untuk melihatnya. Oke, ini teman-teman di sini saya sudah berada di bin ya, teman-teman. Dan ini kita bisa ls, teman-teman. Nah, di bin itu banyak terdapat folder-folder ya, teman-teman. Kita bisa melihatnya juga di filenya.
Nah, di filenya juga ini terdapat banyak macam file ya, teman-teman. Jadi sama ya, teman-teman, dengan yang di files dengan yang di terminal. Oke, teman-teman, masuk ke materi selanjutnya, yaitu absolute vs relative path. Jadi, teman-teman, absolute path itu merupakan perintah yang memasukkan suatu directory dengan mengawalinya dengan tanda slash, teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat relative path, yaitu masuk ke directory tanpa diawali dengan tanda slice. Oke, teman-teman, kita ingat bahwa yang absolute itu diawali dengan tanda slice, sedangkan yang relatif itu tidak diawali dengan tanda slice. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita bahas di sini ya, teman-teman. Oke, semisal contoh nih, saya berada di directory home, dan kemudian saya pengen masuk ke directory bin. Nah, maka itu kita harus menggunakan yang absolute, atau yang menggunakan tanda slice. Nah, kenapa tuh? Karena si directory bin ini terhalang oleh USR ini, teman-teman. Jadi nantinya kalau kita dari home pengen masuk ke directory bin, kita bisa menggunakan perintah cd, slice, kemudian bin. Jadi kita menggunakan slice itu ketika suatu directory itu terhalang oleh directory lain. Oke, kemudian contoh yang relative path itu misalnya contohnya itu misal kita di directory USR dan kita pengen masuk ke bin maupun lib. Nah, itu kita bisa menggunakan yang relative path, teman-teman, atau yang tanpa menggunakan tanda slice. Nah, nantinya perintahnya yaitu kalau misalkan dari USR pengen masuk ke bin, itu perintahnya cd bin atau misalnya dari USR ke lib, itu perintahnya cd lib. Oke, teman-teman, bisa langsung kita praktekkan saja. Oke, di sini saya sudah masuk ke Debian-nya dan sudah masuk ke files dan terminalnya, teman-teman. Nah, kalau di file itu kan, jika kita masuk, itu langsung diarahkan ke home, teman-teman. Sama juga yang di mode text atau terminalnya itu, kita bisa ketikkan perintah ls, kemudian enter. Nah, di sini juga terdapat file desktop, dokumen, download, dan lain-lain, teman-teman. Sama juga dengan yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau di file itu kan, kalau kita masuk ke root, itu bisa klik yang other location atau langsung tanda root yang ada di keyboard, teman-teman. Nah, jika di terminal itu kita bisa masuk dengan perintah sup, kemudian enter, masukkan password root, teman-teman. Dan enter. Oke, di sini saya akan masuk ke directory slice, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang absolute ya, teman-teman, atau yang menggunakan tanda slice. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke etc, dan nantinya saya akan masuk ke directory Apache ini. Nah, karena kita praktek menggunakan yang absolute atau yang menggunakan slice, nah langsung saja kita bisa menggunakan perintah cd, kemudian slice etc. Nah, karena si file Apache 2 ini ada di dalamnya uh, directory etc, itu kita slice etc dulu, teman-teman. Kemudian kita slice Apache 2. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman, kita bisa pwd. Nah, saya sudah berada di Apache 2. Oke, teman-teman, saya akan kembali lagi ke directory slice. Kita ketik cd slice dan enter. Nah, sekarang saya akan mencoba nih tanpa tanda slice. Oke, kita langsung aja coba cd apache 2. Nah, ini tidak akan bisa ya, teman-teman, karena folder Apache 2 ini terdapat di dalamnya etc. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan yang relative path atau yang tanpa menggunakan tanda slice. Nah, jadi teman-teman, jika kita ingin mempraktekkan yang tanpa tanda slice, maka kita harus dulu nih masuk ke directory etc, kemudian masuk ke Apache 2-nya. Nah, di sini perintahnya nanti kita masuk dulu ke etc, teman-teman. Di sini kita menggunakan yang tanpa tanda slice. Kita ketik cd etc. Nah, di sini saya sudah masuk di directory etc, dan kemudian kita akan masuk ke folder Apache-nya. Nah, karena di sini kita sudah di etc, jadi kita bisa menggunakan yang tanpa tanda slice. Kita bisa langsung ketik cd apache
2, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa PWD. Nah, di sini saya sudah berada di Apache 2, yang mana tadi ini kita tanpa menggunakan tanda slice. Nah, jadi jika menggunakan absolute path itu, kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya terlebih dahulu. Sedangkan eh, untuk yang relatif atau yang tanpa tanda slice, itu kita harus masuk dulu ke folder etc-nya, kemudian kita bisa masuk ke Apache-nya tanpa menggunakan tanda slice. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai special karakter. Kita buka Debian-nya, teman-teman. Kemudian kita cari dan buka terminal. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tanda lengkung ini, teman-teman. Nah, tanda lengkung itu menandakan kalau kita itu sedang berada di home directory. Nah, semisal di sini saya akan masuk ke root dulu, teman-teman. Kita ketik perintah root, kemudian sebentar root. Nah, lalu mana nih? Di sini kan ada tulisan home, tapi nggak ada tanda lengkungnya, teman-teman. Sedangkan tadi saya bilang bahwa tanda lengkung ini itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat kembali, teman-teman. Kalau home directory-nya root itu nggak berada di slice home, slice user. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri tanda lengkungnya itu sudah ada kembali. Oke, teman-teman, kita bisa exit dulu. Enter. Kita clear. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda seperti dolar ini ya, teman-teman. Jadi, tanda dolar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Dan saat kita memiliki hak akses sebagai root, maka tandanya itu akan tanda pagar, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya juga ada tanda titik, teman-teman. Tanda titik itu menandakan isi apa saja yang ada pada suatu directory. Oke, misal di sini saya akan ls spasi titik pada home ini, dan kita enter. Nah, di sini terdapat macam-macam, teman-teman. Saya akan ke directory slice dulu. cd spasi slice. Kemudian saya akan ls titik lagi untuk melihat ada apa saja di sini. Nah, di sini isinya banyak ya, teman-teman. Jadi, ini tanda titik itu berfungsi untuk melihat suatu directory. Selanjutnya juga ada tanda titik 2 seperti ini, teman-teman. Dan tanda titik 2 itu menandakan kalau kita pengen melihat suatu parent directory. Oke, misal saya di sini akan masuk ke etc. Nah, di sini saya bisa ketik ls titik untuk melihat ada apa saja isinya. Oke, dan di sini ada banyak ya, teman-teman. Saya akan masuk ke Apache 2. Oke, kita clear saja ya, teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke Apache 2, yang mana Apache 2 itu ada di dalam directory etc. Nah, untuk melihat parent directory, kita bisa menggunakan perintah cd titik titik. Nah, maka kita sudah kembali ke parent directory-nya Apache 2, yaitu etc. Nah, titik 2 ini untuk melihat parent directory atau kembali ke parent directory. Nah, langsung masuk ke materi yang kelima, yaitu cara membuat file dengan perintah touch. Nah, di sini saya sudah membuka files dan terminal. Di sini kita bisa ketikkan perintah ls. Oke, sama dengan yang di home ya, teman-teman. Selanjutnya, kita langsung aja membuat file dengan perintah touch. Nah, di sini saya akan menamainya itu txt ya, teman-teman. Maaf, txt.
kemudian kita enter, dan kita ls, teman-teman. Nah, maka file yang tadi kita buat itu sudah muncul di sini. Begitu juga dengan yang di file itu di sini juga sudah muncul ya, teman-teman. Nah, jika di sini kita remove atau kita hapus, ini kita move to trash, itu kemudian kita coba di sini ls lagi. Nah, maka tadi file yang sudah dihapus juga di sini sudah terhapus. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan absolute var. Di sini saya akan mencoba untuk membuat file di dalam folder dokumen ini tanpa saya harus masuk ke dokumennya. Jadi saya akan membuat file di home-nya saja tanpa masuk ke dokumen. Di sini kita ketik perintah touch, kemudian dokumen. Kemudian slice. Nah, di sini saya akan menamainya itu g.txt. Nah, kita bisa langsung enter. Nah, kita bisa langsung cek di filesnya. Kita buka dokumen. Nah, maka file yang tadi kita buat sudah muncul di sini, teman-teman. Nah, jika di sini saya akan mencoba membuat file lagi, teman-teman. Touch. Kedua, titik txt. Dan kita enter. Nah, terus di sini juga langsung akan muncul file yang baru saja kita buat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perintah ls advance. Nah, teman-teman sudah mengetahui perintah ls itu untuk melihat file-file apa saja yang ada di dalam suatu directory, teman-teman. Lalu, apa nih bedanya ls biasa dan ls advance? Jadi, si ls advance ini fungsinya itu untuk memperlihatkan lebih detail lagi. Kita bisa langsung saja buka Debian-nya. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Kita bisa ketik perintah ls biasa, teman-teman. Nah, maka di sini terdapat file-file atau folder yang ada di dalam ini, teman-teman. Kita akan coba ls-a. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini muncul directory yang tersembunyi atau hidden directory. Jadi ls-a itu fungsinya untuk memunculkan hidden directory, teman-teman. Kemudian juga ada ls-l. Nah, di sini ls-l itu fungsinya untuk menampilkan lebih detail dari suatu folder, teman-teman. Misal di sini di desktop, ini terdapat tanggal terakhir diakses, di dokumen juga ada, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga bisa menggabungkan dua perintah ini, teman-teman, yaitu seperti ini. Teman-teman ketikkan perintah ls-la. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini dia akan memperlihatkan file-file apa saja yang tersembunyi. Jadi ini adalah file yang tersembunyi, dan di sini juga terdapat detail-detail dari file-file ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membuat directory dengan perintah mkdir. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch nih. Nah, perintah touch ini hanya diperuntukkan untuk membuat file. Dan kita nggak bisa membuat suatu directory dengan perintah touch. Dan kita juga tidak bisa membuat file dengan perintah mkdir. Jadi mkdir itu adalah perintah untuk membuat directory. Kita bisa langsung buka Debian-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk terminal. Kita akan ls, kemudian, nah, di sini hanya ada directory default, dan file yang sebelumnya kita buat yaitu test.txt. Dan selanjutnya saya akan langsung untuk membuat directory ini, teman-teman. Kita masukkan perintah mkdir, dan saya akan menamai directory-nya dengan direct new. Oke, kita enter. Kemudian kita ls, teman-teman. Nah, di sini directory yang sudah kita buat sudah muncul ya, teman-teman, yaitu direct new. Oke, sekarang kita akan coba masuk nih ke file test.txt yang sudah kita buat sebelumnya. Dan itu dipastikan tidak akan bisa masuk ya, teman-teman. Nah,
Sedangkan jika kita masuk ke CD, kemudian direct new, masuk ke directory yang sudah kita buat, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory yang sudah kita buat. Saya akan kembali dulu teman-teman ke parent foldernya. Nah, kita clear saja biar tidak bingung teman-teman. Oke, selanjutnya gimana nih kalau kita ingin membuat directory dan di dalamnya lagi ada directory dan di dalamnya lagi juga ada directory. Tadi kan kita hanya membuat satu directory saja nih teman-teman. Dan gimana kalau kita ingin membuat satu directory di dalam directory lainnya? Oke teman-teman, jadi misal ada directory 1. Dan dalam directory 1 itu terdapat directory 2 atau dir 2. Dan di dalam dir 2 ini terdapat dir 3. Nah, ini gimana cara buatnya teman-teman? Oke, cara membuatnya, pertama kita bisa membuat dir 1 dulu teman-teman. Kita gunakan perintah mkdir, kemudian kita masukkan dir 1. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa menggunakan kursor arah panah pada keyboard kita. Nah, di sini kita akan membuat dir 2-nya ya, teman-teman. Kita tambah slice dir 2. Kemudian enter. Kemudian kita akan buat dir 3-nya lagi. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan ls, teman-teman. Nah, direktori yang sudah kita buat, yaitu dir 1, ini sudah muncul di sini ya, teman-teman. Oke, saya akan coba masuk ke dir 1-nya. Jadi, dir 1. Kemudian enter. Oke, kita akan ls. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Kemudian saya akan coba masuk ke dir 2. Kita enter. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke dir 2. Kita ls lagi. Nah, di dalam dir 2 ini terdapat dir 3. Oke, selanjutnya saya juga akan masuk ke dir 3, teman-teman. Kita enter. Nah, kita ls. Nah, pastinya di sini sudah tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Karena dir 3 itu yang terakhir yang kita buat. Saya akan kembali lagi ke home. Masukkan perintah cd, slice home, slice username kita. Oke, ini saya sudah di home. Saya akan clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih perbedaan dari file biasa dan file directory. Kita bisa gunakan perintah ls, l, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau file directory itu depannya bertuliskan huruf D. Sedangkan yang file biasa atau file ini teman-teman contohnya, itu maka depannya itu tidak ada huruf D-nya. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara file biasa dan file directory. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu perintah cp. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja buka Debian desktop-nya. Kita buka terminal dan files. Jadi kalau di file itu, semisal kita pengen mengcopy sesuatu, kita itu caranya cukup beda, teman-teman. Misal di sini saya akan mengcopy file yang ada di dokumen. Nah, kalau di file itu cara kita mengcopy itu cukup mudah. Kita tinggal blok saja, teman-teman. Kemudian kita bisa klik kanan dan kita copy. Dan saya akan menempelnya di home ini, teman-teman. Kita bisa klik kanan, kemudian paste. Nah, sudah ya, teman-teman. Nah, jadi beda lagi nih kalau di terminal.
Kalau di terminal itu, jika kita pengen mengcopy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Nah, semisal ini saya akan coba mengcopy file yang ada di dokumen ini. Kita bisa gunakan perintah cp, kemudian kita tulis dokumen, kemudian slice file yang akan kita copy, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengcopy yang di g.txt. Kemudian jangan lupa di mana kita akan menempatkan file kopian ini. Di sini saya akan menempatkannya di home, teman-teman. Oke, kemudian kita enter dan kita ls. Nah, maka file kopiannya itu yang di g.txt itu sudah ada. Nah, ini itu terdapat source-nya, teman-teman. Kita masukkan perintah, kemudian source atau asal filenya, dan jangan lupa tujuannya. Jadi kita harus menyatakan source dan destination. Selanjutnya saya akan mencoba membuat satu file lagi, teman-teman. Kita gunakan absolute path. Kita masukkan perintah touch. Kemudian kita akan membuat file di dalam dokumen, teman-teman. Kemudian masukkan dokumen. Kemudian slice. Nah, di sini saya akan membuat file dengan nama 33.txt. Kemudian kita enter. Oke, teman-teman, di sini sudah muncul file 33 yang tadi kita buat. Nah, lanjut. Di sini saya sudah clear biar tidak mengganggu. Nah, lalu gimana nih kalau kita ingin langsung mengcopy dua file ini? Maka kita bisa masukkan perintah cp, kemudian g.txt, kemudian i.txt, dan misal saya akan mengkopinya ke desktop. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita ls desktop. Kemudian kita enter. Oke, ini file yang sudah kita copy sudah berada di desktop. Nah, gimana nih kalau semisal filenya itu banyak, dari huruf J, I, sampai Z. Nah, masa kita harus menulis CP, kemudian J, I, sampai Z.txt, itu kan kelamaan ya. Nah, kita bisa mendefinisikannya dengan tanda bintang, teman-teman. Jadi seperti ini. CP dan bintang titik txt. Jika filenya itu sama txt semua, itu kita bisa menulis perintah seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini misal saya akan mengkopinya ke public. Kemudian kita bisa enter. Nah, kita bisa ls public. Nah, filenya sudah ada, teman-teman. Nah, kita kan tadi sudah mencoba mengcopy file. Nah, sekarang jika kita ingin mengcopy directory, gimana nih caranya? Jadi kan tadi kita sudah membuat satu directory, yaitu dir1. Kita bisa lihat dulu, teman-teman. Nah, di dalam dir1 itu terdapat dir2. Lalu gimana nih kalau kita pengen mengcopy dir1 dan dir2 ini? Kita bisa gunakan perintahnya cp r, kemudian dir1 slice dir2, dan di sini kita cantumkan kemana kita akan mengcopy direktorinya. Misal kita akan mengcopy di home, teman-teman. Jadi kita slice home, slice user saya. Kemudian langsung saja enter, teman-teman. Dan ini bisa langsung ls. Nah, maka dir1 dan dir2 ini sudah ada di home. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perintah mv. Nah, apa sih perintah mv itu? Nah, mv bisa digunakan untuk merinam
file atau directory. Jadi, dengan perintah mv ini kita bisa merename atau merubah nama dari suatu directory atau file. Selain untuk merubah nama, perintah mv itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file, teman-teman. Oke, di sini saya sudah buka terminal dan file. Di sini kita bisa ls, teman-teman. Dan di sini terdapat file i.txt dan j.txt yang sudah kita copy sebelumnya. Oke, saya di sini akan merubah nama yang ini dulu ya, teman-teman. Nah, semisal di sini kan filenya j.txt dan saya akan merubah ke h.txt. Nah, itu formatnya itu seperti ini, teman-teman. Ini file yang ingin diubah dan ini nama file itu dirubah. Ini file asal dan ini nama yang baru. Oke, langsung saja, teman-teman, kita gunakan referensi, kemudian j.txt, kemudian h.txt. Oke, kemudian enter. Nah, kita bisa ls lagi, teman-teman. Nah, maka file yang tadi namanya J itu sudah berubah menjadi H. Oke, tadi kan saya bilang selain bisa untuk merubah nama, perintah mv juga bisa untuk memindah suatu file, teman-teman. Oke, misal di sini saya akan buka dulu dokumen. Oke, di sini saya akan mencoba memindah file i dengan perintah mv. Caranya itu kita bisa mv, teman-teman. Kemudian kita tulis dulu dokumen karena i berada di dokumen. Kemudian masukkan nama filenya i.txt dan kemudian kita akan menempatkan filenya kemana, teman-teman. Misalnya saya akan menempatkan ke home user saya. Nah, dan lebih gampangnya ya, teman-teman, teman-teman bisa menggunakan titik saja, teman-teman. Nah, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa ls. Nah, maka file i itu sudah berada di home. Kita bisa lihat ke sini. Nah, i sudah berada di home. Kita lanjut ke materi yang terakhir, teman-teman, yaitu perintah rm. Jadi teman-teman, RM itu kepanjangannya itu remove comment atau perintah RM ini biasa digunakan untuk menghapus file, teman-teman. Jadi, misal kalau kita ingin menghapus suatu file itu kita bisa menggunakan perintah RM. Dan untuk menghapus suatu directory, kita bisa menggunakan rmdir, teman-teman, atau remove directory. Jadi, jika ingin menghapus file, kita harus menggunakan perintah rm, nggak boleh menggunakan rmdir. Kalau jika ingin menghapus directory, kita harus memakai rmdir, tidak boleh menggunakan rm ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk di file dan terminal. Oke, di sini saya akan menghapus file yang ini, h.txt. Oke, kita bisa langsung masukkan perintah rm. Kemudian h.txt. Nah, kita enter. Nah, kita bisa ls, teman-teman. Nah, oke, file h.txt-nya sudah tidak ada ya, teman-teman. Atau sudah terhapus. Nah, lalu gimana nih kalau kita pengen menghapus keseluruhan suatu file? Misal di sini terdapat file ini nih. Dan saya akan mencoba untuk menghapusnya. Nah, kita bisa identifikasikan dengan tanda bintang, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan rm rm bintang .txt untuk menghapus keseluruhan file ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, maka file txt itu tadi sudah terhapus. Lalu bagaimana nih jika kita ingin menghapus suatu directory? Nah, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Misal di sini saya akan menghapus direct new, teman-teman. Kita bisa saja rmdir, kemudian direct new. Dan kita bisa slice. Nah, slice itu menandakan kalau kita mengidentifikasi directory ya, teman-teman. Nah, kita bisa enter. Nah, maka file directory direct new itu sudah terhapus. Oke, kita juga akan mencoba untuk meremove yang
dir 1, kita bisa langsung masukkan perintah rmdir. Rmdir, kemudian dir 1. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman, karena di direktori dir 1 ini kita masih terdapat direktori 2. Dan ini syarat untuk menghapus direktori itu, direktorinya itu harus kosong ya teman-teman, atau nggak ada isinya apapun. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini, direktorinya itu tidak kosong. Jadi kita harus dulu menghapus dir 2 dan dir 3 yang ada di dalamnya teman-teman. Kita ketik perintah rmdir, kemudian dir 1, kemudian dir 1, slice dir 2, slice dir 3. Jadi kita akan menghapus dir 3 yang ada di dalamnya dir 2 dulu teman-teman. Kalau kita bisa enter. Nah, maka dir 3-nya itu sudah terhapus teman-teman. Selanjutnya kita bisa hapus dir 2-nya, rmdir. Kemudian dir 1, slice dir 2. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, kita lihat di sini dir 2-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu selanjutnya baru nih kita bisa menghapus dir 1-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita rmdir dir 1. Oke teman-teman, kita bisa slice kemudian enter. Nah, maka dir 1-nya itu sudah terhapus ya teman-teman. Nah, jadi syarat untuk menghapus direktori itu isinya harus kosong ya teman-teman, atau nggak ada file apapun. Dan bukan hanya kalau isinya itu direktori teman-teman. Jadi kan tadi di dir 1 kan isinya ada dir 2, dir 3. Nah, jadi kalau semisal di suatu direktori, terus isinya ada suatu file apapun, nah, maka itu direktorinya itu juga nggak bisa dihapus. Jadi intinya kalau pengen menghapus direktori itu, direktorinya itu isinya harus kosong teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.